apakah pembiayaan di kredit untuk EV ini menjadi salah satu pilar yang diharapkan selain KPR di CIMB Niaga Syariah hingga akhir tahun? Salah satu yang menjadi selama ini menjadi penyumbang dari portfolio kami memang masih dari sisi kredit perumahan. Itu yang paling besar ya. Tapi kalau kita lihat sekali lagi yang namanya kendaraan listrik itu juga tidak jauh di belakang dalam sisi pencapaian pertumbuhannya. Angkanya memang belum terlalu besar, tapi persentase pertumbuhannya itu cukup signifikan naiknya. Baik, lalu bagaimana dengan level dari kredit bermasalah yang ada di CIMB Niaga Syariah? Apakah ini juga bisa kita lihat bersama kira-kira dari sektor mana mungkin yang mengalami masalah paling besar? Kami memiliki kurang lebih NPF atau NPL itu sebesar 1,3% per posisi Juni. 1,3% itu dari sisi kebanyakan memang masih dari sisi KPR. Karena pertumbuhan kami memang di retail ya. Jadi dari sisi komersial, dari sisi korporasi kebetulan tidak ada NPL-nya. Mayoritas adalah dari sisi KPR dan sedikit di SMI. Jadi ya cukup baiklah dari sisi pencapaian NPL-nya. Baik, artinya apakah banyak debitur yang meminta adanya restrukturisasi? Restrukturisasi kebanyakan memang kalau kita sedang ada masalah pasti kita akan tawarkan restrukturisasi dulu ya. Dan jumlahnya ya tidak jauh dari angka-angka tersebut lah secara persentase. Baik, karena kita juga mendengar rencana untuk debitur-debitur yang mungkin pernah dikenakan program restrukturisasi kredit COVID-19 ini agar mungkin bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan kredit berikutnya. Tanggapan dari CIMB Niaga Syariah seperti apa? Apakah layak untuk diberikan kesempatan seperti itu atau masih masuk dalam daftar hitam? Ya, jadi bank tentunya akan mengikuti kebijakan dari regulator ya. Sehubungan telah dihentikannya program restrukturisasi COVID-19 pada Maret 2024. Tentunya kita juga dalam pertimbangannya tersebut memperhatikan tingkat kesehatan bank yang terus dimonitor oleh regulator ya. Tapi satu hal yang menarik dari COVID-19, dengan adanya COVID-19 kita juga bisa melihat ya, nasabah juga sudah mempertunjukkan kepada kita bagaimana komitmen mereka terhadap kita gitu. Jadi memang banyak sekali nasabah yang tetap kita bantu setelah COVID-19 karena kita sudah lebih mengenal mereka gitu. Baik, di tengah volatilitas yang mungkin cukup besar ini, lalu apakah dengan adanya catatan pernah meminta restrukturisasi ini menjadi pertimbangan bagi CIMB Niaga Syariah atau ada indikator-indikator lain yang menurut CIMB Niaga Syariah ini lebih penting untuk diperhatikan? Tentunya kita memiliki pilar-pilar ya tertentu, tapi COVID-19 juga menjadi salah satu tambahan pilar kita ya dalam kita menilai calon nasabah kita ya ataupun existing nasabah kita. Pada waktu mereka misalnya meminta relaksasi pada waktu COVID-19 itu memang karena benar-benar terdampak perusahaannya atau hanya karena ikut-ikutan minta gitu ya, ambil kesempatan gitu. Dari situ kan kita bisa lihat. Dan selama proses relaksasi ini bagaimana mereka itu memberikan pencapaiannya kepada bank seperti apa gitu. Dari situ kan kelihatan bahwa oh ternyata memang ini sebetulnya turun pada waktu itu karena masalah COVID-19. Sehingga begitu sudah selesai siap lepas landas lagi. Hal-hal seperti itu pasti kita perhatikan. Baik, artinya memang coba-coba seperti itu di industri syariah ini juga cukup banyak dilakukan. Bukan di syariah aja, di konvensional pun juga pastinya ada ya orang yang coba-coba untuk mendapatkan relaksasi padahal sebetulnya mungkin industrinya nggak terdampak misalnya ya. Baik, kalau kita mengingat yang disampaikan di RAPBN 2025 ini disebutkan asumsi pertumbuhan ekonomi dari pemerintah itu hingga 5,2%. Gitu. Apakah menurut Bapak kontribusi dari industri syariah ini bisa cukup besar dan apakah ini cukup masuk di akal? Saya rasa pertumbuhan 5,2% itu dapat dicapai dengan adanya kombinasi nilai tukar rupiah yang menguat dan tingkat suku bunga BI yang bisa lebih rendah dari saat ini. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi ini nanti akan berasal dari konsumsi rumah tangga dan belanja investasi. Dan kita lihat yang namanya konsumsi rumah tangga dan belanja investasi
juga tentunya akan diperkuat dengan kebijakan fiskal pemerintah baru yang mungkin akan lebih fokus kepada welfare spending ya. Namun demikian juga sebetulnya di luar itu pertumbuhan perbankan syariah itu memiliki market sendiri, yaitu bagaimana kita itu bisa masuk lebih banyak kepada halal industri. Nah, hal ini sebetulnya yang mungkin masih bisa dapat dukungan lebih dari pemerintah, apakah itu dari OJK, BI, BPJPH, KNEKS, atau Departemen Keuangan dalam bentuk misalnya stimulus dan insentif untuk mendorong penggunaan layanan jasa keuangan syariah. Baik, dan Bapak melihat seperti apa potensi industri syariah ini, terutama di 2025 nanti dengan berbagai fokus dari pemerintah yang baru nantinya? Sebetulnya kalau kita lihat industri syariah ini sekarang masih 7,%. Ya, 7,%. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman di industri, kita baru 7%. Jadi kita masih punya 93% yang bisa kita ambil tuh. Jadi sebetulnya potensinya sangat besar. Begitu banyak dari industri syariah yang sebetulnya belum masuk ke perbankan ya. Kita lihat yang namanya komunitas. Itu begitu banyak komunitas-komunitas muslim yang ada di sekeliling kita. Jangan-jangan mereka itu belum masuk ke bank karena belum bankable. Dan itu jadi tugas kita untuk memberikan literasi kepada mereka supaya mereka pun bisa masuk ke dalam mekanisme perbankan. Jadi sebetulnya masih banyak pasar yang bisa kita lihat dari sekeliling kita. Artinya literasi ini masih juga menjadi masalah terbesar dari pertumbuhan perbankan syariah. Iya, betul. Kalau kita lihat memang literasi perbankan syariah itu sudah mencapai 39%. Tapi inklusivitasnya itu baru 13%. Jadi artinya masyarakat kan masih banyak bertanya nih mengenai kemampuan perbankan syariah. Ini sebetulnya jadi PR-nya kita. Jadi PR-nya kita antara lain jangan sampai perbankan syariah itu hanya menciptakan atau mengkopi produk-produk yang ada di perbankan konvensional. Kita itu punya kapasitas dan kapabilitas untuk bisa menciptakan produk-produk syariah yang bisa lebih memberikan added value dibandingkan perbankan-perbankan konvensional. Lalu dari sisi literasi yang lainnya, kita harus mulai dari banknya kita sendiri ya. Kalau kita kerja di perbankan syariah atau kita dikerja di perbankan konvensional yang memiliki syariah, kita harus bisa supaya mengajak mereka itu dalam misalnya menaruh dananya itu di rekening syariah seperti di CMB Niaga gitu ya, mau di konvensional, mau di syariah, mau dia direksi, mau dia komisaris, mau apapun latar belakangnya, mereka semuanya harus payroll-nya dalam bentuk syariah. Debit card-nya harus dalam bentuk syariah. Nah, kalau mereka itu sudah memiliki rekening syariah, sudah tahu, oh ini sebetulnya sama bagusnya, memiliki customer experience yang juga baik, memiliki produk yang added value, mereka kan lebih tergerak, lebih berani untuk menjual keluar gitu. Jadi itu juga penting ya. Di samping juga memang kita di bank syariah itu harus juga selalu mengikuti perkembangan, jangan sampai ketinggalan dari sisi digitalnya. Kita juga harus memberikan customer experience yang sama bagusnya dengan perbankan konvensional. Artinya kalau nasabah yang sekarang sudah memiliki rekening di perbankan konvensional, memiliki customer experience yang baik, jangan sampai dia pindah ke perbankan syariah, ternyata CX-nya dia turun. Nah, itu jadi PR-PR kita untuk memberikan literasi sebagai bagian dari literasi kepada masyarakat, supaya yang namanya inklusivitasnya itu bisa paling tidak mendekati literasinya lah yang 39%. Baik, artinya ini harus dilakukan bersama-sama seluruh stakeholder di industri perbankan syariah, begitu. Kalau sejauh ini Bapak melihat komitmen dari para pelaku di industri seperti apa sih untuk bisa mencapai titik tersebut? Saya pikir semuanya berusaha untuk melakukan seperti apa yang kami lakukan. Kita mungkin hanya menunggu supaya ini bisa lepas landas lebih cepat lagi. Karena contohnya, semua bank itu pasti memiliki strategi masing-masing dalam memperbaiki tingkat literasi yang ada di stakeholders yang mereka masing-masing. Retail, kita ada yang melakukan pendekatan melalui komunitas syariah, melalui media training, yang disebut dengan idealis misalnya. Kita melakukan pendekatan dari produk-produk wakaf dan zakat, oportunis misalnya. Bagaimana kita memberikan komitmen untuk bisa memberikan mereka pricing produk agar tetap kompetitif ya. Korporasi kita bisa memberikan produk-produk yang memberikan added value. Semua bank itu punya program-program yang berbeda-beda, tapi sebetulnya semuanya sih tujuannya sama gitu. Bagaimana caranya literasi ini bisa meningkat.